sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mereview buku. Perkenalkan, nama saya Francisco Selas Kalumba dan teman-teman saya Giovanni, Mafiana Barek Mukin, Liliana Marieta, Evelyn Mulia, dan Mario Francisco Hulu. Untuk mempersingkat waktu, teman saya akan menjelaskan buku yang kami review. Oke, di sini ini berjudulkan komunitas Kebayang. Buku ini ditulis oleh Benedict Anderson. Yang pertama adalah patriotisme dan rasisme. Bab 8 dalam buku Communities karya Benedict Anderson membahas hubungan antara patriotisme atau cinta tanah air dan rasisme dalam konteks nasionalisme. Anderson menekankan bahwa nasionalisme seringkali menciptakan rasa cinta yang mendalam dan mengorbankan diri, bukan semata-mata terhadap yang lain. Contohnya, Anderson mengutip puisi terakhir Jose Rizal, pahlawan nasional Filipina, yang penuh cinta kepada tanah air tanpa mengekspresikan kebencian pada penjajah Spanyol yang akan mengeksekusinya. Rasisme menurut Anderson ini cenderung mengurangi martabat kelompok lain hanya berdasarkan aspek biologis. Sementara nasionalisme lebih menekankan pada solidaritas di antara anggota bangsa, terlepas dari apakah mereka pernah saling bertemu atau tidak. Anderson juga menggunakan analogi bahasa untuk menjelaskan batas-batas komunitas nasional. Bahasa nasional seperti halnya bangsa bersifat terbuka secara teori, siapa saja bisa belajar dan menjadi bagian darinya. Namun, tertutup dalam praktik karena keterbatasan waktu, akses, dan sumber daya. Anderson menunjukkan bahwa diskriminasi yang terjadi atas nama ras seringkali sebenarnya adalah diskriminasi berdasarkan nasionalitas, bukan semata-mata ras. Misalnya, istilah-istilah penghinaan rasial menjadi efektif karena mereka menolak status kebangsaan pada kelompok sasaran, bukan sekedar menyoroti perbedaan biologis. Anderson juga menegaskan bahwa nasionalisme tidak otomatis menghasilkan rasisme. Ia juga membedakan antara nasionalisme yang bersifat horizontal, yaitu membangun solidaritas di antara sesama anggota bangsa, dan rasisme yang bersifat hierarkis, yang menganggap satu kelompok lebih rendah dari yang lain. Anderson juga menegaskan bahwa nasionalisme seperti bangsa adalah komunitas yang dibayangkan, yang kekuatan dan batasnya ditentukan oleh cara anggotanya membayangkan diri mereka sendiri dan orang lain. Malaikat sejarah dalam bab 9 tentang malaikat sejarah menggambarkan perspektif yang kompleks tentang bagaimana orang memahami pergerakan waktu dan sejarah. Ia mempertempatkan dengan ide bahwa sejarah tidak selalu progresif atau sebaliknya. Itu biasa terisi kemunduran, kesia-siaan, dan pelajaran yang perlu diambil. Dengan kondisi saat ini, Anderson berargumen bahwa komunikasi yang dibayangkan muncul bukan hanya dari ciri-ciri fisik dan budaya, tetapi dari narasi sejarah bersama memikir individu. Dengan cara ini, sejarah membantu menciptakan rasa persatuan dan identitas. Dalam hal ini, bab ini juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap bagaimana cerita yang kita terima bisa dipolitasi dan digunakan untuk membentuk opini publik. Narasi sejarah sering diasumsikan sebagai kebenaran, tetapi Anderson mengingatkan kita bahwa mereka dapat menjadi alat kekuasaan. Sejarah seringkali bersifat eksklusif, di mana hanya perspektif tertentu yang diberikan suara, sementara yang lain disisihkan. Bagian ini menegaskan perlunya pluralitas dalam historiografi untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masa lalu. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari buku tersebut adalah tentang bagaimana sejarah dibentuk dan betapa pentingnya narasi dalam memahami fakta. Hubungan antara sejarah dan nasionalisme yang juga tetap relevan dalam memahami dinamika sosial,
dan politik di era globalisasi yang mempengaruhi cara komunitas kita sendiri di masa kini dan masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.